Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi sama Om Funa. Kali ini kita akan menjelajahi tentang salah satu hewan yang paling menarik dan serbaguna di dunia, yaitu rakun. Rakun juga dikenal dengan nama ilmiah Procyon lotor, adalah mamalia omnivora yang berasal dari Amerika Utara. Namun, keberadaan mereka sekarang telah tersebar luas ke berbagai belahan dunia karena adaptasi mereka yang baik terhadap berbagai habitat. Secara fisik, rakun memiliki ciri-ciri yang mencolok. Salah satu yang paling terkenal adalah topeng hitam di sekitar matanya yang memberikan penampilan seperti pencuri. Topeng ini sebenarnya membantu mengurangi pantulan cahaya loh saat mereka aktif mencari makan di malam hari. Selain itu, rakun memiliki tubuh yang ramping dengan kaki yang kuat. Jari-jarinya dapat menggenggam dengan baik, serta ekor berbintik yang panjangnya hampir sama dengan panjang tubuhnya. Ekor ini membantu dalam menjaga keseimbangan saat mereka memanjat atau melompat dari satu tempat tinggi ke tempat lainnya. Rakun adalah hewan yang sangat adaptif dan bisa ditemukan di berbagai habitat, termasuk hutan-hutan, lahan basah, daerah perkotaan, dan bahkan daerah agraris. Mereka memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar mereka, yang membuat mereka seringkali dianggap sebagai hewan yang menguntungkan atau merugikan tergantung pada interaksi dengan manusia. Sebagai omnivora, rakun memiliki makan yang sangat beragam. Mereka memakan segala sesuatu mulai dari ikan, kepiting, serangga, dan buah-buahan hingga telur, unggas, dan hewan kecil seperti tikus. Rakun adalah hewan sosial yang kadang-kadang hidup dalam kelompok kecil yang disebut geng. Kelompok ini terdiri dari beberapa individu, biasanya terdiri dari satu induk betina dan anak-anaknya. Mereka membentuk sarang di dalam lubang-lubang pohon, gua, atau bahkan di atap bangunan. Sarang mereka biasanya terbuat dari dedaunan, rumput, atau serat lain yang tersedia di sekitar mereka. Sarang ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca buruk dan predator, tapi juga sebagai tempat untuk melahirkan dan merawat anak-anak mereka. Secara perilaku, rakun dikenal sebagai hewan yang sangat cerdas dan pandai dalam memecahkan masalah. Mereka dapat mengingat lokasi sumber makanan serta menjalani rutinitas seharian dengan sistematis. Dalam budaya populer, rakun sering digambarkan sebagai hewan yang lucu dan cerdik. Mereka sering muncul dalam cerita rakyat dan film kartun sebagai karakter yang ceria dan pintar. Seringkali menggunakan kecerdasan mereka untuk mengatasi tantangan atau menjalani petualangan. Namun, di beberapa budaya, rakun juga dianggap sebagai simbol keberuntungan atau ketangkasan. Meskipun kepopuleran mereka dalam budaya populer, populasi rakun di alam liar menghadapi berbagai ancaman serius. Salah satu ancaman terbesar adalah hilangnya habitat alam mereka akibat deforestasi, perubahan penggunaan lahan, dan urbanisasi yang mengurangi area yang tersedia bagi mereka untuk hidup. Konflik dengan manusia juga merupakan salah satu masalah yang serius, terutama di daerah perkotaan di mana rakun dapat menjadi masalah karena pencurian makanan atau kerusakan yang mereka sebabkan. Untuk itu, perlindungan terhadap habitat alami rakun dan pendidikan masyarakat tentang pentingnya konservasi hewan liar sangatlah penting. Upaya konservasi ini mencangkup pengelolaan habitat yang bijaksana, pemantauan populasi, serta upaya untuk mengurangi konflik dengan manusia melalui pendekatan yang berkelanjutan dan berbasis ilmiah. Dengan demikian, mari kita semua berkomitmen untuk menjaga keberadaan rakun dan seluruh keanekaragaman hayati yang ada di planet kita ini. Dengan langkah-langkah konservasi yang tepat, kita dapat memastikan bahwa rakun dan makhluk-makhluk lainnya dapat terus memberikan keindahan dan keajaiban bagi alam kita. Nah, sekian dulu penjelajahan kita tentang dunia rakun. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai ketemu di penjelajahan bersama Om Funa berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.